Ya wis, ya udah nggak apa-apa Eh, kok tak. Bu. Ya, bisa Apa? kita ya. Tak pause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Ratna Brilianti MPD, nggih, yang hari ini akan memberikan materi berupa etika pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya akan kami perkenalkan dulu dahulu Bapak Ibu. Beliau Ibu Dr. Ratna Brilianti SSI MPD untuk tempat tanggal lahir beliau di Semarang 10 April 1981. Untuk pangkat jabatan beliau saat ini di Pembina Utama Muda sebagai Widya Iswara Ahli Madya di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Alamat rumah beliau di Jalan Cemara 2 nomor 130 Padang Sari, Banyumanek, Semarang. Untuk mempersingkat waktu, Ibu Ratna, monggo untuk segera bisa dimulai pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke, baik Mas Silman, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi menjelang siang, nggih, Bapak dan Ibu penyuluh. Untuk kesempatan siang hari ini kita akan sharing bersama. Ini materi inti yang pertama, nggih, terkait tentang etika pemanfaatan TIK. Izinkan saya share screen terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu tadi sudah dikenalkan secara singkat gitu ya oleh Mas Hilman gitu ya terkait biodata saya, Bapak dan Ibu. Saya memang latar belakang pendidikan saya dari pendidikan karena memang kebetulan di BDK Semarang ini menjadi Widya Iswara sejak tahun 2012 ya. Mengambil spesialisasi terkait Widya Iswara Pendidikan. Namun ketika kami memberikan pelatihan-pelatihan terkait pendidikan, kami juga bersinggungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, beberapa pelatihan yang pernah kita latihkan ya kepada teman-teman guru terkait penyusunan media pembelajaran, kemudian pernah juga ke desain grafis Kominfo itu sudah pernah kami lakukan. Kemudian tadi sudah disampaikan juga untuk alamat dan seterusnya. Ini riwayat pendidikan saya, Bapak dan Ibu. Saya asli orang Semarang, sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, sampai S1, S2, S3 ini juga saya lakukan di Semarang. Ya tentunya karena UNES ya, IKIP Semarang dulu itu di pendidikan, maka saya mengambil jenjang pendidikan saya juga di UNES. Ya, ini pengalaman-pengalaman pembelajaran yang telah saya sampaikan ya kepada teman-teman guru, kemudian kepala, pengawas, begitu, dan teman-teman dari guru-guru di Kemdikbud juga sudah pernah kami lakukan. Dan hari ini luar biasa, saya bertemu dengan para penyuluh agama ya di lingkungan kantor Kementerian Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya materi ini Bapak dan Ibu lebih sifatnya adalah lebih pada teoritis ya. Nanti Bapak dan Ibu akan kita sampaikan sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman yang sudah bergabung ya. Saya diberi slot waktu adalah untuk kegiatan sinkronus itu adalah 3 jam pelajaran, maka akan kami lakukan hari ini sampai nanti jam 12 nanti kita break. Berikutnya nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan pendalaman materi mengenai etika pemanfaatan TIK ini menggunakan sistem asinkronus. Nanti akan kami pandu ya bagaimana sistem asinkronus yang akan kita lakukan begitu ya. Asinkronusnya itu nanti kita menggunakan platform yang ada di LMS blc.bdksemarang.net. Saya nanti akan memberikan beberapa topik diskusi yang nantinya harus Bapak dan Ibu jawab melalui topik diskusi tersebut. Dan bahkan nanti Bapak dan Ibu juga bisa memberikan
komentar atau mereply jawaban-jawaban dari teman-teman Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk asinkronus berikutnya, selain Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan untuk kegiatan forum diskusi, nanti ada satu penugasan lagi yang diupload di BLC ya, mengenai pembuatan esai. Nanti ada 10 10 tema, nanti Bapak dan Ibu monggo bisa membuat esai, tidak usah banyak-banyak, cukup 100 sampai 200 kata saja, kemudian nanti diupload di BLC sebagai bentuk dari nilai keterampilan pada mata diklat etika pemanfaatan TIK. Nah, indikator untuk kegiatan kita pada hari ini dan sampai besok, nggih, Bapak dan Ibu, yang pertama adalah mengenai manfaat dari haki atau hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua, bagaimana contoh-contoh penyalahgunaan internet. Ini yang ketiga, ini penting sekali Bapak dan Ibu ya, tentang parental control Bapak dan Ibu. Nanti akan kita step by step. Kemudian tentang cybercrime, kemudian ancaman cybercrime itu sendiri, dan nanti akan ada beberapa kasus mengenai analisis tentang cybercrime. Ini nanti yang akan kita bahas Bapak dan Ibu sampai besok pagi. Dan indikator ini nanti ada yang kami sampaikan melalui Zoom ini, tetapi nanti akan ada yang kami sampaikan melalui forum diskusi yang saya sampaikan tadi, bahwa kegiatan kita ini adalah PJJ, tetapi PJJ-nya adalah blended ya. Jadi tidak full menggunakan sinkronus, tetapi sebagian kita menggunakan asinkronus, dan porsi untuk sinkronus dan asinkronus ini lebih banyak untuk yang asinkronus ya. Jadi ketentuannya adalah sepertiga itu adalah melalui sinkronus dan 2/3-nya adalah melalui asinkronus. Nah, materi atau submateri pokoknya ya, ini nanti ada etika dalam berinternet itu seperti apa, yang kedua tentang parental control, dan yang ketiga tentang ancaman cybercrime. Oke, ini Bapak dan Ibu. Etika berinternet itu apa gitu ya? Etika berinternet ya tentunya etika itu ya. Etika itu adalah sekumpulan azas atau nilai. Sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara. Nilai itu nilai yang benar atau salah, hak dan kewajiban tentang TIK yang dianut oleh masyarakat dalam berpendidikan. Nah, ini adalah mengenai pengertian dari etika berinternet. Ya, sebentar. Berikutnya, Bapak dan Ibu, ini pendekatan hukumnya, Bapak dan Ibu, untuk ini sinyalnya kok agak. Nah, ya, ya, ini undang-undangnya, Bapak dan Ibu. Ini adalah undang-undang yang kita pakai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jadi dulu undang-undang yang dipakai itu nomor 11 tahun 2008, dan saat ini yang kita gunakan adalah di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ya, tentang informasi dan transaksi elektronik atau kita kenal dengan UU ITE itu ya. Perbuatan yang dilarang itu apa? Perbuatan yang dilarang tentunya di pasal 27 itu, di situ ada tentang kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pemerasan. Di pasal 28 itu tentang berita bohong dan sara ya, berarti ketika Bapak dan Ibu semuanya menyebarkan berita bohong atau hoax gitu ya, ini juga sebenarnya bisa terjerat Undang-Undang 12 tahun 2016.
Kemudian di pasal 29 dituliskan adanya tentang perbuatan yang dilarang berikutnya adalah ancaman kekerasan. Di sini nanti ketika pelanggaran ini kita lakukan gitu ya, ya tentunya harapannya tidak itu ya. Ini ada ancaman pidananya Bapak dan Ibu. Ancaman pidananya adalah penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Nah, ini tidak main-main Bapak dan Ibu ya ketika kita gitu ya menggunakan informasi, menyebarkan berita atau membuat video-video atau membuat konten-konten terkait perjudian, terkait tentang SARA ataupun ancaman kekerasan, nanti kita bisa dilaporkan ke ranah hukum. Oke. Kemudian yang berikutnya, HAKI itu apa? HAKI itu singkatannya itu adalah hak atas kekayaan intelektual. Nah, definisinya ini terpisahnya antara hak atas kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Yang dilindungi tentunya ini adalah kekayaan intelektual, bukan invasi dari hak tersebut. Dan berikutnya, ketika sudah kita hakikan, ini adalah perlindungan terhadap penjiplaan atau plagiasi. Ini yang sudah sering melakukan biasanya ya, mendaftarkan haki atau hak atas kekayaan intelektual ini biasanya para dosen. Para dosen ini sering ketika membuat sebuah karya tulis ilmiah, ketika menyusun paper, ketika membuat buku, ketika membuat media pembelajaran. Panjenengan bisa, Bapak dan Ibu penyuluh ini membuat media kepenyuluhan yang istilahnya inovasi, ya, yang inovatif. Dan itu nanti Bapak dan Ibu daftarkan ke Haki, nanti kalau dijiplak orang lain, nanti Bapak dan Ibu itu bisa menuntut. Itu bisa ya. Jadi Haki itu bisa Bapak dan Ibu mengajukan diri atau mendaftarkan. Nah, ini pengelompokan Haki Bapak dan Ibu. Jadi pengelompokan Haki itu ada hak cipta atau copyright dan ada hak milik perindustrian. Nah, hak cipta ini apa? Hak yang berkaitan dengan hak cipta. Nah, hak milik perindustrian itu ada mematenkan ya, mematenkan produk misalnya. Kemudian ada model dan rancang bangun atau paten sederhana, desain industri, merek dagang, nama dagang, sumber tanda atau sebutan asal, nama jasa, perlindungan varietas baru tanaman, rangkaian elektronik terpadu ini bisa kita masukkan ke dalam hak milik perindustrian. Nah, kemudian eh, terkait dengan penyalahgunaan internet. Sebelum nanti slide-nya saya tampilkan, Bapak dan Ibu, monggo Bapak dan Ibu bisa menuliskan di chat terlebih dahulu, ya. Kasus sebutkan sambil saya tulis di chat, nggih. Sebutkan kasus penyalah. Oke, silakan Bapak dan Ibu biar ada feedback dan ada aktivitas di dalam Zoom ini. Silakan Bapak dan Ibu bisa menyebutkan kasus penyalahgunaan internet yang sudah Bapak dan Ibu ketahui. Oke, judul penyebaran berita bohong. Oke, yang lain. Penggunaan IA.
Yang fiktif, akun fiktif. Oke, cyberbullying. Ini banyak ini ya terjadi saat ini ya ke anak-anak kita itu menggunakan akun orang lain. Iya. Sambil saya baca. Scamming, mengupload konten orang lain, penyebaran konten negatif, pelanggaran hak cipta, ya, black campaign, mengaku sebagai orang lain, scamming, pencurian data pribadi, reupload tanpa izin, oke, penyebaran pornografi, oke. Ini ya Bapak dan Ibu, ini sudah Bapak dan Ibu sampaikan ya di chat terkait tentang penyalahgunaan internet. Sebentar, ini tuh sinyal saya tuh agak kurang ya. Ini ya penyalahgunaan internet ini bisa kita bagi itu ya. Ada password dicuri, akun ditiru, dipalsukan. Ini sering terjadi Bapak dan Ibu. Dan bahkan beberapa waktu lalu ketika kami di Bali Diklat Keagamaan Semarang, ya di era efisiensi saat ini kami melaksanakan kegiatan-kegiatan webinar ya Bapak dan Ibu. Kemudian kami bikin grup WA, Bapak dan Ibu banyak sekali beberapa teman kami termasuk saya sendiri ya. Itu foto profilnya diambil, kemudian mengaku sebagai admin dari BDK Semarang dan meminta peserta pelatihan itu mengirimkan pulsa atau uang untuk klaim sertifikat. Nah, ini sering sekali ini. Yang sering sekarang memang account ditiru. Jadi masih agak aman lah, tidak menggunakan nomor HP saya atau nomor HP teman saya, tetapi mereka menggunakan nomor HP sendiri. Yang agak repot itu ketika ada satu kasus ya dari teman saya gitu, diminta kode OTP. Maka Bapak dan Ibu pastikan ya, terutama untuk yang di WA itu untuk keamanan dua langkahnya dinyalakan. Jangan sekali-sekali memberikan kode OTP kepada orang lain. Kemudian yang kedua, jalur komunikasi disadap. Nah, maka rahasia perusahaan ini akan terbongkar. Jalur komunikasinya disadap itu ya. Kemudian sistem komputer disusupi. Ini sering sekali terjadi Bapak dan Ibu di Balai Diklat Keagamaan Semarang sendiri. Mungkin saya cerita sedikit ya. Sering sekali platform-platform kami, bahkan termasuk website kami dengan domain kemenak.go.id 2 tahun yang lalu ketika kami sedang berjuang, Balai Diklat Keagamaan Semarang sedang berjuang untuk proses penilaian zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani ya dari WBK ke WBBM Bapak dan Ibu, websitenya ketika dicek oleh tim Menpan tidak bisa. Ya, itu maka akhirnya kami pun sampai dengan tahun ini belum bisa lolos ke WBBM ya salah satunya karena keterbukaan informasi publiknya belum bisa safety istilahnya. Dan mungkin Bapak dan Ibu ada sebagian juga yang merasa kenapa LMS-nya BDK Semarang itu masih menggunakan domain bdksemarang.net. Padahal seharusnya ketika eh, kita gitu ya mendaftarkan ke Kemenak itu memang harapannya di belakangnya menggunakan domain kemenak.go.id. Namun sayangnya kembali lagi ketika kita menggunakan domain kemenak.go.id sistem keamanannya kurang bisa terjaga. Maka kami pun di Semarang.net ke kemenak.go.id. Nah, menyebabkan crash, situs dirusak, di-crack, spamming, ataupun virus. Dan beberapa waktu yang lalu ya, mungkin Mas Silman juga BLC ini juga sempat begitu Kak. Sehingga ketika eh, judi online.
Nah, kemudian yang berikutnya parental control. Ini penting Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sebagai para mengatakan anak tidak boleh pegang HP. Eranya sudah era berbeda ketika zaman saya jadi anak kecil. Berarti usia 10 tahun, 12 tahun memang tidak ada HP. Memang akhirnya apa? Belajarnya ya bermainnya ya sama temennya kan gitu. Nah kalau anak sekarang bermain barengnya apa Bapak dan Ibu mabar atau main bareng. Tetapi sebenarnya peran orang tua ini bisa Bapak dan Ibu hanya sebagian kecil saja orang tua yang menggunakan parental control utama ya pada anak-anaknya. Nah, memang ini perlu kesepakatan gitu dengan anak. Ya mungkin saya cerita sedikit pengalaman saya karena kebetulan anak saya itu yang satu sekarang kelas 6 SD, Bapak dan Ibu yang nomor pertama ini kelas 12 gitu ya. Maka ketika dulu di era pandemi terutama di era pandemi saat itu masih kelas 2 kelas 3 yang kecil, yang besar itu masih SMP dilakukan menggunakan laptop, menggunakan HP. Maka yang terjadi ketika parental control ini tidak kita gunakan Bapak dan Ibu, saya yakin 100% anak-anak ketika melaksanakan pembelajaran, tapi nyambine luwih oke. Maka yang bisa kita lakukan adalah apa? Dengan memasangkan yang namanya family link gitu ya. Memasangkan family link dengan akun yang ada di HP anak-anak kita itu kita atur berapa jam itu bisa. Jadi 20 menit, 30 menit. Nanti ketika jamnya habis Bapak dan Ibu dia tidak akan bisa membuka. Bahkan kalau kita batasi dalam satu hari itu hanya bisa layar terbuka adalah 3 jam. Setelah 3 jam dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ini penting Bapak dan Ibu. Karena banyak kasus kejadian kan Bapak dan Ibu, ada anak SMP pergi dari rumah, bawa HP, tidak pamit dengan orang tua. Orang tuanya bingung, anaknya pergi kemana. Setelah ditemukan, terkadang ternyata memang sudah diniati dari anak itu bahwa anak itu mungkin pergi dengan kenalannya di sosial media dan seterusnya. Itu sangat miris. Maka hal-hal seperti itu Bapak dan Ibu sebenarnya bisa kita mitigasi Bapak dan Ibu dengan melakukan harus memahami dulu. Jangan ketika kita pasang family link kita sebagai orang tua nggak paham lah ini ngoperasikannya gimana. Nanti malah anak-anak itu bahkan untuk donasi bisa ke izin dari orang tua. Ini perlu ya sosialisasi pembinaan Pak bagi masyarakat itu ya tentang penggunaan parental control ini. Nah, ini Bapak dan Ibu yang perlu kita pahami bahwa yang dilakukan anak-anak pada saat online itu banyak. Berselancar di dunia maya, chatting, bercakap-cakap dengan yang lainnya, media sosial sekarang itu kalau Facebook sih anak-anak sekarang saya rasa nggak seneng. Anak-anak sekarang itu masuknya lebih banyak ke TikTok sama Instagram paling sebagian gitu ya. Kalau Facebook itu pengguna-pengguna Facebook itu ada penelitian Bapak dan Ibu. Biasanya pengguna-pengguna Facebook itu usia-usia ya 30 plus lah. Kalau 40 plus. Kalau pengguna melihat video, bisa melakukan posting, menyukai video, mengunduh video, main game. Dan sebenarnya kalau pemanfaatan anak-anak itu dengan HP dan seterusnya itu bisa melakukan pembelajaran, melakukan riset atau mencari berbagai informasi. Hanya bagaimana caranya kita bisa melihat ya bahwa apa yang dibuka anak itu apa ya? Salah satunya tadi dengan parental control. Karena nanti kita akan bisa lihat Bapak dan Ibu, akan bisa kita lihat yang dibuka anak apa.
bisa sedikit untuk misalnya penggunaan HP terkait dengan belajar atau melakukan riset, Bapak dan Ibu. Anak saya pernah melaksanakan kegiatan outing class begitu di Celosia ya, di Celosia. Saat itu memang diminta Bapak Ibu gurunya untuk membawa HP Bapak dan Ibu. Dan betul sekali Bapak dan Ibu, dari HP yang dibawa itu Bapak dan Ibu, anak-anak itu dengan menggunakan Google Lens ya, dengan menggunakan Google Lens, anak itu memfoto bunga, memoto daun yang ada di celosia tadi, anak langsung tahu apa nama bunganya, gitu kan? Apa manfaatnya, nama latinnya apa, mading gitu di sekolah. Nah, ini penggunaan HP yang memang ada manfaatnya. Yang lebih kita perhatikan lagi saat ini adalah apa Bapak Ibu? AI. Karena ketika anak-anak kita itu men-scroll TikTok, men-scroll media sosial terkait konten-konten negatif yang keluar ya itu terus. Karena si AI itu bisa membaca apa yang Bapak Ibu butuhkan. Kalau yang dibuka adalah materi-materi yang positif, tentunya nanti yang akan muncul di beranda juga hal-hal yang positif. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada orang tua. Kita jangan bangga anak-anak kita itu pintar menggunakan HP, tetapi perlu kita pastikan anak-anak itu menggunakan HP untuk apa saja. Nah, kemudian isu yang muncul dalam penggunaan, isu yang pertama adalah tentang cybercrime. Tentang cybercrime. Cybercrime ini apa? Kejahatan maya atau kejahatan melalui jaringan internet sedunia. Yang masuk di dalam cybercrime itu apa? Tadi sudah ada yang menyebutkan phishing. Phishing itu apa tadi ya? Apa Bapak dan Ibu phishing? Phishing itu penipuan dengan menggunakan mengirim email palsu. Ya, mengirim email palsu untuk apa? Untuk mendapatkan data pribadi seperti password dan nomor kartu kredit. Itu yang kedua itu ada hacking, hack ya, ngehack gitu ya. Ngehack itu untuk apa? Membobol sistem. Membobol sistem komputer atau jaringan untuk mencuri data atau merusak sistem. Itu hacking. Kalau phishing tadi kita adalah penipuan dengan pengiriman email palsu. Berikutnya penipuan online. Nah, penipuan online ini banyak juga. Penipuan jual beli atau investasi palsu yang merugikan korban secara finansial. Saya sendiri Bapak dan Ibu pernah menjadi korban, tapi ya untungnya nggak terlalu banyak. Jadi saya juga baru tahu di Shopee itu bisa ternyata ya. Padahal biasanya beberapa waktu yang lalu itu kalau misalnya saya belanja apa-apa kok tidak sesuai, saya unboxing tidak sesuai, saya kembalikan itu bisa. Tetapi pas saat itu ajukan pengembaliannya itu nggak nyala Bapak dan Ibu. Untungnya cuma kerudung satu. Ya karena tergiur harga murah, biasanya harganya agak mahal, kemudian ini kok murah, saya beli untungnya cuma beli satu. Tetapi setelah datang, barangnya yang dikirim berbeda jauh dari gambar aslinya. Jadi itu palsunannya, makanya harganya lebih murah. Heran saya unboxing, saya video, saya ajukan ke pengembalian nggak bisa. Saya cat adminnya si Shopee, diminta silahkan chat ke penjual. Penjualnya tetap nggak mau. Akhirnya ya sudahlah, berarti memang bukan rezekinya. Artinya apa Bapak dan Ibu? Di platform jual beli pun seperti Shopee itu pun masih sering terjadi yang namanya penipuan jual beli. Apalagi kalau Bapak dan Ibu melihat iklan-iklan bersponsor di Facebook atau di Instagram biasanya. Itu luar biasa. Teman kami ada yang seperti itu Bapak dan Ibu jadi kepencut tas kulit
Akhirnya penipuannya berujung-ujung mengaku dari bea cukai lah, apalah. Akhirnya apa Bapak dan Ibu? Ya, akhirnya tertipu sampai berapa puluh juta alasannya untuk bayar pajak lah, apalah dan apa. Ternyata dia itu jaringan. Itu juga masuk di dalam cybercrime. Isu yang kedua tentang Ditunggu ya Pak Ibu nggih. Sepertinya jaringannya Bu Ratna ini. ya Mas tadi pagi juga kayak gini yo. Nah, berarti besok Jadi diperpus Bu, aman. Hah? Ya di sana ada yang makai ya besok pagi tak ke perpus aja lah berarti. Iya, ini aman kok. Pak Falah, Pak Falah kan belum jadwal ngajar. Oh, biar besok pagi wae. Ya, Ya, oke. oke. Oke ya, saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini saya diaudit soalnya. Ya, isu kedua terkait privacy Bapak dan Ibu ya. Privacy itu kadang-kadang kita itu ya harus bisa membatasi hal mana yang memang harus bisa kita sampaikan ke umum dan mana yang tidak. Terkait privacy ini Bapak dan Ibu ya sering kita temukan ya tadi pencurian data pribadi. Ya, jipuk foto di Facebook. Kemudian diambil, namanya diambil, dia pakai nomor penipu, kemudian digunakan untuk mem-WA orang-orang, memperkenalkan diri sebagai yang dicuri datanya. Nah, seperti itu ya, pencurian data privacy. Kemudian terkait tentang kebocoran data perusahaan, ini juga sering karena ya tadi, karena adanya pencurian data tadi. Kemudian yang ketiga tentang hak kekayaan intelektual. Tentang haki ini, Bapak dan Ibu ya, tentang isu haki ini muncul apa? Misalnya pembajakan software dan konten digital. Tadi sudah ada yang menyampaikan. Upload gitu ya, upload konten yang tidak kita buat sendiri gitu ya, tanpa menyebutkan ini dari mana dan dari mana. Itu juga bisa. Kemudian plagiarisme digital. Menyalin karya orang lain dan mengklaim sebagai milik sendiri di dunia nyata ini juga merupakan penyalahgunaan penggunaan TIK. Kemudian pelanggaran hak cipta gitu ya, penggunaan konten berhak cipta tanpa lisensi yang sah. Maka Bapak dan Ibu monggo nanti kalau yang punya inovasi-inovasi tentang kepenyuluhan nanti bisa didaftarkan ke HAKI. Kemudian pencurian ide dan inovasi. Ide atau inovasi teknologi yang dicuri dan digunakan tanpa izin. Ini juga sering sekali kita temui Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu untuk materinya ya, Bapak dan Ibu nanti bisa mendownload sendiri ya melalui BLC. Kemudian ancaman cybercrime. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi penguatannya di sini bahwa cybercrime itu adalah kejahatan maya atau kejahatan melalui jaringan internet sedunia. Nah, ini karakteristik dari cybercrime Bapak dan Ibu. Karakteristiknya ini jelas. Perbuatan ini dilakukan secara ilegal. Namanya perbuatan yang tidak baik gitu ya. Menggunakan peralatan yang terhubung dengan internet, kerugian material plus imaterial lebih besar daripada kejahatan konvensional. Maka kan ada ya sekarang itu di kepolisian khusus ya, khusus dia itu melayani tentang kejahatan-kejahatan cybercrime itu ada tersendiri. Mungkin bagian cybercrime ini kalau 20 tahun yang lalu itu nggak ada ya karena memang penggunaan internet juga tidak seperti saat ini. Kemudian karakteristik berikutnya adalah menguasai internet beserta aplikasinya dilakukan secara internasional. Nah, ini ancaman-ancamannya Bapak dan Ibu. Kemudian ini,
Bahaya tersembunyi dalam pemanfaatan internet. Tadi sudah disampaikan, ada yang menyampaikan tentang cyberbullying. Nah, tentang cyberbullying ini Bapak dan Ibu, beda pembulian antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Cyberbullying itu ya dilakukan kadang mungkin moto temennya lagi tidur atau lagi berbuat yang tidak baik, di foto, cetet, tahu-tahu diupload. Itu juga sebenarnya sudah merupakan salah satu bentuk dari cyberbullying. Kemudian cyber fraud. Cyber fraud ini informasi tidak benar di internet atau hoax ya, berita hoax, penipuan transaksi online. Kemudian tentang pornografi, video asusila. Ya, ini memang bahaya sekali kalau anak-anak itu sudah melihat satu konten terkait dengan pornografi ya nanti akan berkali-kali akan kelihatan si AI-nya itu akan muncul seperti itu. Kemudian cyber gambling. Nah, tadi ada yang menyatakan judul. Dan ini memang tidak hanya apa ya, kami juga pernah punya teman Bapak dan Ibu menjadi korban dari judul ini Bapak dan Ibu. Dari permainan judi berkedok game ini banyak sekali ya Bapak dan Ibu yang ada di saat ini. Kemudian cyber stalking. Nah, ini yang sering terjadi yang saya cerita tadi. Maka kita sebagai orang tua memang perlu sesekali, ya entah seminggu sekali atau apa itu melihat HP anak kita, membaca, melihat, dan seterusnya. Ini wajib. Karena apa? Untuk kita pastikan anak-anak kita itu sebenarnya ketika bermain media sosial, chatting itu dengan siapa saja. Ini perlu kita lakukan seperti itu, Bapak dan Ibu. Karena memang anak-anak itu ya taunya ya udah aku kenal baik di Facebook misalnya atau di TikTok. Padahal bisa jadi orang yang kita kenal di TikTok atau di Instagram itu adalah palsu, artinya jati diri yang aslinya. Nah, kemudian ini hoax itu apa ya? Kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyamakan sebagai kebenaran. Berdasarkan hasil survei ini bukan saya ya, responden secara online dalam waktu 40 jam diklasifikasikan hoax sebagai berita bohong yang disengaja, berita yang menghasut, berita yang tidak akurat, berita ramalan, dan berita yang menyudutkan. Nah, kemudian ini cara mendeteksi hoaxnya ya Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu nanti bisa mencoba gitu ya. Cek alamat URL. Nah, ini pastikan kalau misalnya itu adalah platform yang dari milik pemerintah berarti berakhiran apa Bapak dan Ibu? Go.id. Go itu artinya government. Kalau sekolah itu biasanya SCH. Kalau perguruan tinggi itu ac.id. ac.id itu artinya akademik ya, akademik.id. Kemudian cek situs dulu, dilihat di about-nya dan di kontaknya. Cek dengan media lain, coba dilihat, gunakan fact checking, ya ini Bapak dan Ibu bisa buka situs snoop.com atau fastcheck.org, itu bisa kita cek. Kemudian siapa penulis dan narasumbernya? Sekarang itu dari Google. Tentunya kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang berpendidikan, menulisnya itu adalah menulis hal-hal yang bermanfaat, itu biasanya bisa kita cek dari akun Google Scholar-nya. Terus dilihat, ketika membaca berita ini membuat Bapak dan Ibu marah atau tidak? Terus penulisannya seperti apa? Genah, pora, besar, kecil, dan seterusnya. Ini bisa kita deteksi untuk jangan buru-buru ketika kita membaca sebuah berita, membaca sebuah pengumuman,
belum kita deteksi kebenarannya, sudah kita kirimkan kepada orang lain. Nah, ini tadi ya kasus-kasus cybercrime. Kemudian Bapak dan Ibu, sebentar ini. Eh, Kemudian Bapak dan Ibu nanti untuk yang selanjutnya akan saya sampaikan besok. Hanya mungkin saya akan mensimulasi dulu Mas Cilman karena hari ini baru sekali ya menggunakan eh, BLC nanti untuk kegiatan asinkronusnya. Mungkin Bapak dan Ibu sekarang bisa sambil membuka terlebih dahulu untuk BLC-nya. Akan saya pandu nanti ini untuk kegiatan kita siang sampai nanti sore ya. Untuk saya pandu untuk melaksanakan kegiatan asinkronusnya. Silahkan Bapak dan Ibu buka BLC terlebih dahulu. Saya akan share screen. Oke, Bapak dan Ibu, ini materi yang pertama. Silahkan Bapak dan Ibu, saya tunggu untuk membuka dulu. Sudah, Bunda. Sudah? Oke. Sekarang kalau sudah, sebentar Bapak dan Ibu. Oke, kalau sudah, nah, kemudian di sini ada forum diskusi Bapak dan Ibu. Oke, sebentar. Silakan diklik yang mata pelatihan etika pemanfaatan media TIK yang bagi muter-muter. Sudah Bapak dan Ibu? Oke ya? Sudah? Oke, ini Pak Sulaiman. Bapak dan Ibu nanti kalau sudah di forum diskusi, Bapak dan Ibu jangan klik new discussion topic. Topik ini nanti saya akan melempar 5 topik di forum ini, Bapak dan Ibu, tapi belum saya tuliskan, nanti saya tuliskan jam 1 ya. Ini topik yang saya tuliskan adalah manfaat haki. Jadi intinya nanti kalau Bapak dan Ibu di forum diskusi ini jangan menambahkan topik baru. lima, lima ruang diskusi Bapak dan Ibu nanti masing-masing dari Bapak dan Ibu harus aktif ke semua dari 5 ini yang punya Pak Abdul Hamid ini kan tadi mencoba membuat topik baru ini saya lock sehingga teman-teman yang lainnya nanti tidak bisa ngeklik di sini. Nanti Bapak dan Ibu tinggal klik ini, diklik yang di discussion-nya manfaat haki. Oke. Nah, di sini sudah saya lontarkan pertanyaan. Bapak Ibu jelaskan manfaat hak atas kekayaan intelektual. Berarti pertanyaannya ini. Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini dengan mengklik topik tentang manfaat haki kemudian mereplaynya. Cukup lakukan replay terhadap jawaban yang diberikan oleh teman Bapak dan Ibu. Oh, boleh nggak kalau misalnya nih saya nambahi punyanya Pak Septian. Ini kan yang menjawab kan Pak Septian.
melindungi penciptanya dari potensi plagiasi. Bapak dan Ibu bisa nanti misalnya mereplay dari jawabannya Pak Septian. Setuju dengan jawaban Pak Septian. Itu bisa ya Bapak dan Ibu karena nanti keaktifan kegiatan yang asinkronus itu nanti kita lakukan di ruang ini. Jadi Bapak dan Ibu boleh langsung mereplay pertanyaan saya di sini boleh. Bapak dan Ibu menjawab atau memberikan komentar pada punya temannya juga bisa. Nanti tinggal di sini ada replay ya, replay ini Bapak dan Ibu bisa melakukan. Saya tambahkan 4. Bentar, ini punya saya internetnya unstable lagi. Ya nanti akan saya tambahkan 4 topik diskusi ya. Ini nanti menjadi kegiatan kita ya Bapak dan Ibu, menjadi kegiatan kita sampai sore nanti. Kalau seandainya Bapak dan Ibu nanti masih ada waktu, Bapak dan Ibu menambahkan atau membuat dulu untuk LK1, nanti Bapak dan Ibu tinggal klik formatnya ada di sini sebentar. Nah, ini sudah proses mendownload. Oke, sebentar saya stop share dulu. Nah, boleh nanti Bapak dan Ibu ya, ini LK1-nya buatlah essay dalam 100 sampai 200 kata, memilih satu pertanyaan di bawah ini. Jadi ini ada 10. Monggo Bapak dan Ibu nanti mengambil salah satu, dibuat dulu. Nanti untuk proses upload dan seterusnya akan saya sampaikan besok ya. Jadi agenda kita siang nanti selepas sholat duhur Bapak dan Ibu ya, setelah sholat duhur dan Ibu melakukan aktivitas di blc.bdksemarang.net. Kita istirahat Nah, di berapa sini ya. menit, Ibu? Terus istirahat sampai nanti sore. Enggak, maksudnya, oh, Bebas. Kan, kan gini Pak, forum diskusi kan nggak on cam. Jenengan oh nyambi gitu. makan bisa. Gitu Oh, ya. nggih, 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 Jadi nggih. on camnya nanti, jadi nanti di ya, namanya asinkronus itu nanti nggak ada tatap muka. Jadi kayak orang chattingan Oh, aja. ngaten. Tapi chattingannya chattingan yang terkait materi itu. Ini gitu loh Pak. Nah nanti di forum diskusi ini kan saya baru bikin satu ruang diskusi tentang manfaat daging. Nanti akan ada 4 yang lainnya untuk diskusi kita. Itu nggih. Jadi nanti saya juga menjawab melalui forum diskusi saya sembari melaksanakan kegiatan di kantor sambil buka laptop sambil bisa menjawab target hari ini. Sebentar saya tak sambil lihat jadwalnya. Jadwalnya itu hari ini kan Mas asinkronus ya, ya. Jadi nanti hari ini, monggo nanti ada 5. Yang penting sudah saya beritahu ada 5 topik nanti. Yang lainnya akan saya tambahkan nanti jam 1. Kemudian Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan ya. Jadwalnya ini saya sampai besok jam setengah 10 ya. Maka Bapak dan Ibu karena tadi materi yang pejabat kan sudah maju ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti habis ini sudah tidak ada Zoom, tetapi Bapak dan Ibu melakukan kegiatan asinkronus. Kegiatan asinkronus melalui blc.bdksemarang.net. Disambi dahar boleh Pak, gitu ya, tidak usah on cam. Ya, jadi gitu ya. Nanti sambil saya pandu di grup, kalau diskusinya sudah saya buatkan semua di BLC. Nggih, Mas Cil Oke, karena sudah adzan sudah. kita selesai lanjut besok ya. Ini soalnya kalau di BDK itu saatnya sholat jamaah ini.
Nggih, Bunda. Gimana Bapak dan Ibu? Siap, siap. Cocok, cocok. Mas Ibu ini kula ya. nek izin lab Nanti riyin bisa pripun di-download istirahat ajeng materinya ya salat. Bapak dan Ibu. Ya. Ya, iya. Wah, iki wis barok siluk foto. Niki suarane mboten cetha, Bu. Bapak dan Ibu silahkan on cam sebentar ya, belum on cam cam. Saya foto. Jangan live dulu. Iki Oh, suaranya suarane betul kaya cetha. itu, Nggih, pun Bu, kita lanjutkan brengeng. besok. Sebentar kita foto dulu. Kita foto yang belum on cam bisa on cam. Siap. Rina, Ya, oh, belum ngengeng. Ya Allah, 1, 2, 3. Dan Ibu, kita jumpa lagi besok pagi jam 8 ya Bapak dan Ibu. Saya besok tak pindah tempat biar sinyalnya lebih. Ibu. Siap, siap. Bapak Terima dan kasih, Ibu Bunda. mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu Tutup pakai kopi. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tersuwun Bu Ratna, nggih. Kami tutup ya Bapak untuk pertemuan pada siang hari ini. Rekamannya bisa kirim, Bapak nggih. Nanti rekamannya bisa kami upload di YouTube Bapak. Nanti kami share satu channelnya. Jadi nanti dari kemarin, terus tadi pagi dengan Pak Kaban, terus hari ini, terus besok sampai besok terakhir nanti akan kami jadikan satu. Nanti Mohon maaf, Mas. Teman kamera error sudah off cam tapi sudah on cam tapi nggak jadi. Enggak apa-apa, nggih. Yang penting dicek lagi nanti setelah ini kan ini sudah tidak ada Zoom. Nggih. Oke. Nggih, Minjang kalau bisa on cam enggak apa-apa. Nggih. Ya, ini kebetulan Izin lab laptop nggih, pinjam. izin lab ajeng medal. Siap, nggih. Matur suwun Bapak. Ini saya akhiri nggih. Zoom-nya. Ibu. Atur suwun.